Selamat pagi anak-anakku. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran daring yang ke-6. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi, yaitu pengertian, ciri-ciri dengan jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai teks eksposisi, yaitu pada bagian unsur-unsur kebahasaan dan struktur dari teks eksposisi. Untuk itu, pada anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam SMP. Semangat fraternitas. Anak-anakku, pada pertemuan daring yang ke-6 ini kita masih membahas mengenai teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi dengan energik dan penuh semangat. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi, yaitu yang pertama pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, serta jenis-jenis dari teks eksposisi. Jenis dari teks eksposisi yang sudah kita pelajari ada 8, yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi analisis, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, eksposisi laporan, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi pertentangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau disebut dengan tesis. Bagian ini berisikan pernyataan pendapat atau tesis penulis. Disebut juga bagian pembuka. Kalau dikatakan bagian pembuka, berarti bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga terdapat di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro ataupun kontra. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Berikutnya yang terakhir adalah strukturnya penegasan ulang. Pada bagian ini berisikan penegasan ulang pendapat penulis. Bagian ini berada pada akhir sebuah paragraf, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Jadi pernyataan pendapat tesis itu letaknya
letaknya di awal, sedangkan penegasan ulang itu letaknya di akhir. Berikutnya adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif. Objektif itu adalah sebenarnya, dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang keempat, penggunaan pronomina atau disebut dengan kata ganti. Yang berikutnya yang kelima, penggunaan leksikal. Leksikal artinya makna kata sebenarnya atau makna kata seperti yang terdapat di dalam kamus. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dikatakan adalah kata penghubung. Nah, berikut ini salah satu contoh dari teks eksposisi, di mana dalam contoh ini terdapat 4 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itulah yang dikatakan tesis. Tadi Bu katakan bahwa tesis berisi pernyataan pendapat penulis atau disebut juga dengan bagian pembuka. Sedangkan paragraf kedua dan paragraf ketiga disebut dengan argumentasi. Apa itu argumentasi? Yaitu bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Biasanya lebih dari 1 paragraf. Makanya di dalam teks COVID-19 yang berjudul COVID-19 terdapat argumentasi 2 paragraf karena berisi alasan-alasan yang memperkuat argumen. Sedangkan bagian yang terakhir, paragraf yang terakhir, yaitu bagian penegasan ulang. Nah, biasanya bagian penegasan ulang itu adalah bagian pada paragraf akhir atau sering juga disebut dengan penutup ataupun kesimpulan. Nah, dari contoh paragraf tadi yang pertama itu adalah struktur atau unsur-unsurnya. Unsurnya ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dengan penegasan ulang atau pendapat. Berikutnya adalah unsur kebahasaan. Kalau kita lihat di dalam contoh teks ini, ada yang dituliskan itu berwarna merah, berwarna biru, berwarna hijau. Seperti dapat, karena, agar, yakni. Yang warna merah itulah yang dikatakan dengan konjungsi. Sedangkan yang berikutnya ada kata kita, ya, nya, mereka, ya, kita ini katanya itu dikatakan sebagai pronomina atau kata ganti. Bisa kita lihat dalam tabel berikut ini, ya. Ada pronomina ininya, kita, mereka. Leksikal, tadi leksikal makna kata yang sebenarnya atau berdasarkan kamus. Contoh, berbahaya, disiplin, tekun, hidup bersih, menginformasikan, dan seterusnya. Sedangkan konjungsi yang kita lihat dari teks COVID-19 yaitu seperti, dengan, dan, bahwa, untuk, selain itu, yakni, serta, karena, sehingga, dapat. Nah, inilah hasil analisis dari unsur kebahasaan teks COVID-19. Jadi nanti untuk anak-anakku sudah bisa membedakan apa itu struktur dan apa itu
kebahasaan. Kalau struktur tadi ada 3, sedangkan kebahasaan dalam teks bisa kita lihat dalam kolom berikut ini. Pronomina, leksikal, dengan konjungsi. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi, silahkan nanti kamu menjawab soal yang ada di Google Classroom. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, dan kerjakan tugas tepat waktu. Salam sehat, Tuhan